Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 412. Pada saat yang sama, awan kabut darah keluar dari tubuhnya, dan dia ingin memblokir pukulan ini untuk Dev. Boom! 2 ar. Tombak itu meledak hanya 10 kaki dari tubuh Violet. Aura menakutkan menyebar, dan air laut mengalir membentuk pusaran air besar. Baru kemudian Violet ingat bahwa Dev Chen telah membuat formasi sihir, dan tombak yang baru saja ditembakkan diblokir oleh formasi sihir. Violet tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Aura di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Meskipun tombak itu tidak melukainya, ledakan terakhirnya menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya. Dev Chen tanpa sadar melangkah maju dan memeluk Violet. Dia tidak menyangka Violet akan membuat pilihan seperti itu pada saat kritis. Semuanya tahu bahwa dia dan Violet bukanlah saudara atau teman, dan keduanya tidak bisa dikatakan memiliki persahabatan apapun. Tapi Violet secara tidak sadar memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dev. Memegang tubuh Violet dan melihat topeng yang jatuh, wajah Violet yang terbakar tidak lagi jelek di mata Dev. Jangan khawatir, meskipun aku harus pergi ke dunia bawah, aku akan menyelamatkanmu. Mata Dev Chen penuh amarah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Formasi sihir yang baru saja dia buat seperti bom nuklir, meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ini melesat langsung ke langit. Di udara, Zeke mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ini. Ketika cahayanya menghilang, para pembudidaya iblis yang terlempar juga terbang kembali, tetapi laut mati sudah tenang. Zeke menatap ke laut mati dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Sialan. Sialan. Keparat, mereka melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa formasi yang dikerahkan oleh Dev Chen akan menjadi begitu kuat. Tidak hanya serangannya gagal menghancurkannya, tetapi pada saat formasi itu meledak, dia bahkan tidak dapat mengamatinya. Dev Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Violet. Ada begitu banyak dari mereka, tetapi mereka masih membiarkan Dev Chen melarikan diri. Zeke hanya bisa menggertakkan gigi. Ini adalah saat terdekat untuk membunuh Dev Chen sejak datang ke dunia surga dan manusia. Ini semua salah Violet. Jika dia tidak melawan dengan putus asa, menurutku Dev Chen tidak akan punya waktu untuk mengatur formasi. Biksu berbaju hijau itu mengutuk. Tapi apa yang dia katakan benar. Jika bukan karena Violet yang berusaha keras untuk menunda waktu, Dev Chen benar-benar tidak akan bisa membuat formasi sihir. Mereka tidak mendapatkan buku rahasia sekte 10.000 pedang, dan Dev Chen, yang telah diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan upeti sumber daya selama 100 tahun, juga melarikan diri. Kali ini mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga kehilangan beberapa orang. Benar-benar seperti mencuri tetapi kehilangan beras. Maka Violet tidak akan hidup lama, dan bahkan jika Dev Chen melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Ikuti aku untuk menemukannya. Setelah Zeke selesai berbicara, tubuhnya langsung muncul beberapa mil jauhnya. Ketika lebih dari selusin pembudidaya iblis melihat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengikutinya. Di sisi lain, di sebuah pulau terpencil di Laut Mati, seberkas cahaya bersinar, dan Dev Chen muncul di pulau terpencil sambil memegang Violet. Memegang Violet di pelukannya dan melakukan langkah-langkah membengkokkan api satu demi satu, Dev Chen juga kehabisan napas. Meskipun langkah pembengkokan api cepat dan dapat menempuh jarak beberapa mil dalam satu langkah, langkah ini juga menghabiskan banyak energi. Dev Chen memandang Violet dalam pelukannya dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, Violet sama anggunnya dengan roh halus, melayang di ambang kematian. Dev Chen menemukan tempat datar dan meletakkan Violet yang berlumuran darah di tanah, matanya tertutup rapat dan wajahnya terlihat sangat pucat. Namun meski begitu, Violet masih memegang slip giok rahasia sekte 10.000 pedang di tangannya. Violet telah mengonsumsi terlalu banyak esensi darah. Jika itu hanya cedera biasa atau bahkan cedera serius, Dev Chen dapat mengobatinya, dan dia juga memiliki berbagai ramuan. Tapi yang dikonsumsi Violet adalah esensi darahnya sendiri, dan hal semacam ini tidak dapat diisi ulang dengan ramuan.
Esensi darah terbentuk sedikit demi sedikit selama latihan terus-menerus dari setiap biksu siang dan malam. Dapat dikatakan mewakili kehidupan setiap biksu. Mengonsumsi esensi darah tidak ada bedanya dengan mengonsumsi nyawa, sehingga banyak biksu yang tidak akan dengan mudah mengonsumsi esensi darahnya sendiri kecuali mereka terpaksa. Dev Chen dengan lembut memegang tangan Violet, dan aliran kekuatan spiritual terus menembus tubuh Violet Ju Qingxiu. Dia berharap menggunakan ini untuk membuat Violet Ju Qingxiu bangun. Namun terlepas dari upaya Dev untuk waktu yang lama, Violet tidak menanggapi sama sekali. Dev Chen mulai menyuntikkan energi peri dan energi naga ke dalam tubuh Violet lagi, tapi tetap tidak ada gunanya. Pada akhirnya, Dev Chen kelelahan, dan kondisi Violet tidak kunjung membaik. Jangan sia-siakan usahamu. Esensi darah gadis ini hampir habis. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang kau berikan padanya, itu tidak akan berguna. Kurasa dia tidak akan selamat. Meskipun dia belum mati sekarang dan tubuhnya masih hangat, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, bercinta misalnya. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar di benak Dev Chen. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia langsung terdiam. Brengsek, kalau kau bisa bicara, bicara saja. Kalau kau tidak bisa bicara, diam saja. Kau pikir aku ini siapa? Hah? Sialaan. Dev Chen sedikit marah. Ini pertama kalinya dia berbicara melawan Raja Iblis Awan Merah dengan nada seperti ini. Violet menjadi seperti ini karena dirinya sendiri. Dev Chen harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Bagaimana dia bisa memikirkan apapun tentang perbuatan pria dan wanita sekarang? Aduh. Berapa banyak wanita yang pernah bermain denganmu, kenapa kau berpura-pura sekarang? Raja Iblis Awan Merah memutar matanya dan berkata. Dev Chen tidak bisa berkata-kata dan berhenti berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari cincin penyimpanan. Saat ini, Dev Chen meminumkan semuanya untuk Violet, terlepas dari apakah itu berharga atau tidak. Dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu membiarkan Violet hidup dan jangan sampai mati. Jika tidak, Dev Chen tidak akan mampu menerima bantuan ini, dan dia harus melindungi kota Zujia mulai sekarang. Dan Dev Chen akan merasa gelisah selama sisa hidupnya. Segera, sejumlah besar ramuan memasuki tubuh Violet, tetapi Violet masih belum bangun. Meskipun ada banyak aura yang melonjak di sekitar tubuh Violet, yang kekurangan esensi darah, tidak dapat bangun bahkan jika dia memiliki lebih banyak aura. Dan tidak ada cara untuk bangun. Tepat ketika Dev Chen bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, unicorn api tiba-tiba terhuyung keluar dari cincin penyimpanan. Terlihat unicorn api berjalan ke samping, dan kemudian mulai kencing seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Setelah buang air kecil, unicorn api kembali ke cincin penyimpanan bahkan tanpa melihat ekspresi terkejut Dev. Dev Chen memasang ekspresi marah di wajahnya, dia sekarang tidak berdaya di depan Violet yang tidak sadarkan diri. Tapi unicorn api ini bahkan berjalan keluar dengan cuek dan buang air kecil di depannya. Tepat ketika Dev Chen hendak mengeluarkan unicorn api dari cincin penyimpanan dan merapikannya sehingga ia tahu siapa pemiliknya, Raja Iblis Awan Merah berkata dengan penuh semangat, hahaha. Itu adalah kehendak Tuhan. Sudah ditakdirkan bahwa wanita ini tidak akan mati. Dev Chen tertegun sejenak, lalu bertanya, Senior, ada apa ini? Apa maksudmu dengan itu? Dasar bocah edan, unicorn api itu adalah binatang dewa, dan urin binatang dewa itu juga merupakan cairan spiritual yang luar biasa. Kau bisa menggunakan urin unicorn api sebagai panduan untuk memurnikan ramuan penambah dan pengisian esensi darah, dan wanita ini bisa hidup kembali. Mungkin dia tidak bisa pulih sepenuhnya, tapi akan menghindari kematian. Kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia sangat gembira dan tidak berani ragu sama sekali. Dia segera mengeluarkan kuali Shenong, lalu melambaikan tangannya, dan seekor naga api muncul. Secara bertahap membentuk perisai di sekelilingnya, melindungi Dev Chen dan Violet. Dev Chen tidak punya waktu untuk mengatur formasi, jadi dia hanya bisa menggunakan elemen api sebagai perlindungan untuk sementara. Kemudian dia memasukkan berbagai bahan dan urin dari unicorn api ke dalam kuali Shenong.
Api berkobar di bawah kuali Shenong, dan Dev Chen melemparkan semua jenis rumput peri ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Segera, ramuan selesai dimurnikan oleh Dev Chen, itu dimasukkan ke dalam mulut Violet. Hanya butuh beberapa saat hingga aura Violet menjadi stabil dan dia perlahan membuka matanya. Apakah aku belum mati? Violet memandang Dev Chen dan bertanya dengan heran. Tidak mati, tentu saja tidak mati. Sudah kubilang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kau masih terlalu lemah sekarang. Minumlah beberapa ramuan lagi dan kamu akan pulih lebih cepat. Ketika Dev Chen melihat Violet sudah bangun, dia berhenti memurnikan ramuan, lalu menyimpan kuali Shenong, dan memberikan sisa ramuan itu kepada Violet. Violet membuka mulutnya dan mengerutkan kening saat dia meminum ramuan yang diberikan oleh Dev. Obat mujarab macam apa ini? Kenapa baunya sangat busuk? Violet bertanya dengan cemberut. Apa? Bau? Bau seperti apa? Dev Chen bertanya dengan bingung. Baunya seperti toilet umum, kata Violet. Setelah Violet selesai berbicara, Dev Chen tiba-tiba teringat bahwa ini adalah ramuan yang dibuat dengan menggunakan urin unicorn api sebagai bahan obatnya. Kau salah menciumnya kali. Mungkin itu bau urin di suatu tempat. Obat ini adalah obat ajaib. Esensi darahmu hampir habis, tapi obat ini menyelamatkanmu. Dev Chen buru-buru menutupinya dan berkata. Ketika Violet mendengar ini, dia tidak lagi meragukan apapun dan meminum semua ramuannya. Setelah istirahat sejenak, meskipun Violet masih sangat lemah, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Selama dia pulih perlahan, cepat atau lambat dia akan dapat kembali ke puncaknya. Karena kau baik-baik saja, ayo pergi dan tinggalkan wilayah Laut Mati untuk saat ini, jika tidak, akan merepotkan jika para pembudidaya iblis itu datang untuk mengejar kita lagi. Dev Chen membawa Violet lalu melompat. Violet berada dalam pelukan Dev, merasakan suhu dada Dev, dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh pria seperti ini, dan juga pertama kalinya seorang pria melihat tubuh telanjangnya. Dev Chen menggunakan slip giok untuk menghubungi Yulian dan mengetahui bahwa Yulian dan yang lainnya masih menunggunya di kota kecil di tepi Laut Mati, jadi Dev Chen membawa Violet dan langsung menuju ke kota kecil itu. Setelah terbang di udara selama hampir 2 jam, Dev Chen akhirnya melihat daratan, dan ada sebuah kota kecil tidak jauh dari Laut Mati. Meski hanya kota kecil, hanya ada puluhan rumah kayu dan beberapa pedagang yang berbisnis. Dev Chen segera menemukan Yulian dan yang lainnya. Yulian, Valentina dan Biron telah menunggu Dev. Selama periode ini, Yulian mencoba berkali-kali untuk menghubungi Dev Chen menggunakan slip giok, tetapi tidak dapat menghubunginya sama sekali. Hal ini membuat mereka bertiga sangat cemas. Dev Chen masih berada di bawah laut pada saat itu, jadi wajar jika dia tidak dapat dihubungi melalui slip giok. Tepat setelah Dev Chen membawa Violet dan mendarat di halaman tempat Yulian dan yang lainnya menyewa rumah, Valentina dan Biron tercengang. Karena mereka sekilas mengenali Violet. Meskipun wajah Violet setengah rusak, mereka masih mengenalinya secara sekilas. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang paling dekat satu sama lain. Kakak. Valentina bergegas menuju Violet dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Violet membuka tangannya dan memeluk Valentina dengan erat. Kedua saudara perempuan itu berpelukan dan menangis. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Paman Liu juga menangis. Dia melangkah maju dan berkata, Nona, ini benar-benar kamu. Keluarga sudah lama mengkhawatirkanmu. Setelah sekte 10.000 pedang dihancurkan dan semua murid sekte tersebut melarikan diri sampai mati. Saat itu, kami selalu membicarakanmu sepanjang hari. Aku tidak menyangka kami akan bertemu denganmu di sini. Senang sekali. Dev Chen memperhatikan dari samping, menunggu keluarga tersebut menyelesaikan kegembiraan mereka, lalu Dev Chen berkata, lebih baik kembali ke kamar dan mengobrol, agar tidak ketahuan, kita dikejar oleh lebih dari selusin pembudidaya iblis. Ketika Dev Chen mengatakan ini, Paman Liu dan Valentina terkejut dan buru-buru membawa Violet ke kamar. Dev Chen menyiapkan formasi penyembunyian di sekitar ruangan untuk menyembunyikan aura semua orang di dalamnya.
Dengan cara ini, bahkan jika Zeke dan yang lainnya melewati atap, mereka tidak akan dapat mendeteksi aura mereka. Setelah memasuki ruangan, Dev Chen menceritakan semuanya secara detail kepada semua orang. Ketika dia mendengar bahwa Violet telah melarikan diri ke pulau terpencil untuk menghindari dikejar oleh para pembudidaya iblis dari aliansi penyegelan iblis, dan wajahnya telah rusak, Valentina sangat marah. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa Violet hampir saja mati, mereka menjadi semakin gugup. Orang-orang sok suci dari aliansi penyegelan iblis ini, alasan mengapa kota Kijia begitu kuat sekarang adalah karena aku mendengar bahwa seorang sedang duduk di kota Kijia adalah pengikut aliansi penyegelan iblis sehingga membuat tidak ada seorang pun dari pasukan sekitar yang berani memprovokasi kota Kijia. Paman Liu menggertakkan gigi, berharap dia bisa menghancurkan aliansi penyegelan iblis menjadi beberapa bagian. Paman Liu, siapa yang bertanggung jawab atas kota Kijia? Ketika sekte 10.000 pedang masih ada di sana, bahkan jika mereka memiliki 10 keberanian, mereka tidak akan berani menargetkan kota Zujia kita. Violet bertanya. Sepertinya namanya Zekening. Ku dengar dia juga seorang pembudidaya iblis. Dia memiliki kekuatan alam Mahayana dan bisa mengendalikan api. Aku mendengar bahwa beberapa waktu lalu, ada konflik antara sebuah sekte dan kota Kijia. Orang ini sendirian membunuh ratusan orang dari sekte lain dan memusnahkan sekte tersebut secara langsung. Dia sungguh sangat menakutkan. Ketika Paman Liu menyebutkan kalimat ini, dia jelas merasa sesak napas. Apa? Zeke? Ketika Dev Chen mendengar nama ini, dia secara naluriah mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Zeke begitu makmur di wilayah timur dan mulai mengendalikan kekuasaannya. Namun, kekuatan Zeke memang memiliki modal yang mengesankan di wilayah timur. Jika dia pergi ke wilayah lain, Dev Chen khawatir Zeke tidak akan bisa mengantri. Apakah Tuan Dev Chen mengenal orang ini? Paman Liu bertanya setelah melihat reaksi Dev. Dev Chen mengangguk, aku tahu, Zeke lah yang sedang mengejar kami. Ketika Paman Liu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kalau begitu ayo kita segera kembali ke kota Zujia secepatnya. Aku khawatir jika kita terlambat kembali, kota Zujia akan mendapat masalah. Paman Liu takut Zeke akan mengajak orang-orang dari kota Kijia untuk mengambil tindakan. Yulian, bawa mereka semua kembali lebih dulu. Aku ingin bertemu Zeke lagi. Aku akan membuat mereka membayar harganya kali ini. Dev Chen berkata pada Yulian. Tuan Dev Chen, bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendiri? Yulian berkata dengan cemas. Kita berdua bahkan bukan tandingannya, dan kau sebenarnya ingin kembali dan mati sendiri? Violet bertanya dengan bingung ketika dia melihat Dev Chen telah kembali. Mereka memukulmu seperti ini, tentu saja aku akan membalasnya. Kali ini tanpa kau yang membebaniku, meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka, mereka tidak akan bisa menangkapku. Dev Chen sangat percaya diri, dia ingin bertarung sendiri agar lebih fleksibel. Violet mengikutinya, yang sebenarnya membuat Dev Chen agar tidak bisa menggunakan kartu trufnya. Kau. Ketika Violet mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Dev Chen selalu menganggap dirinya sebagai beban dan penghalang. Jika Dev Chen tidak menyelamatkan nyawanya, Violet pasti ingin menendangnya. Entah itu karena aku membebanimu atau tidak, pasti akan sangat berbahaya bagimu untuk membalas dendam. Jika kau bersikeras untuk pergi, bawalah benda ini bersamamu. Kau juga tahu ilmu pedang, dan ilmu pedangmu sangat bagus. Ada banyak jurus pedang dalam buku rahasia sekte 10.000 pedang kami. Itu tergantung seberapa banyak kau bisa memahaminya. Violet sebenarnya memberi Dev Chen rahasia sekte 10.000 pedang. Ini. Dev Chen bingung setelah menerima buku rahasia itu. Dia bukan murid sekte 10.000 pedang, jadi mengambil buku rahasia orang lain adalah ide yang buruk. Ini bukan untukmu. Kau harus mengembalikannya kepadaku setelah kau menggunakannya. Di masa depan, ketika sekte 10.000 pedang kami pulih, kami masih membutuhkan rahasia ini. Violet tahu apa maksud Dev Chen, jadi dia berkata. Okelah. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia menyimpan buku rahasia sekte 10.000 pedang dengan tenang, lalu pergi setelah menjelaskan beberapa patah kata. Yulian dan yang lainnya juga bergegas menuju kota Zujia tanpa henti.
Dev Chen kembali ke Laut Mati karena dia tahu bahwa jika dia ingin membalas dendam pada Zeke dan yang lainnya, Laut Mati adalah pilihan terbaik bagi selusin pembudidaya iblis ini. Meskipun selusin pembudidaya iblis dapat memasuki Laut Mati dengan bantuan Zeke, mereka sepenuhnya mengandalkan perisai api pamungkas milik Zeke. Selama Dev Chen memecahkan perisai para pembudidaya iblis itu, mereka akan segera dihancurkan menjadi tulang. Kembali ke langit di atas Laut Mati, Dev Chen melihat sekeliling dan kemudian turun ke dasar laut. Dia tahu bahwa Zeke dan yang lainnya pasti akan kembali ke daratan dari arah ini. Berjalan di dasar laut, Dev Chen mengamati topografi dasar laut, lalu menekankan tangannya ke tanah di dasar laut, merasakan atmosfer bawah tanah, dan mengangguk puas. Jika aura api inti bumi lebih kuat, air laut akan lebih merugikan para pembudidaya iblis tersebut, tetapi tidak akan berdampak apapun pada Dev Chen sendiri. Terlebih lagi, medan di sini datar, dan masih terdapat banyak puncak gunung di sekitarnya. Lokasi di mana Dev Chen berada saat ini, jika tidak ada air laut, akan sepenuhnya menjadi sebuah lembah. Dan beberapa dari puncak ini muncul dari laut membentuk sebuah pulau kecil. Jika Zeke dan yang lainnya lewat, kemungkinan besar mereka akan beristirahat sementara di pulau kecil ini. Bagaimanapun juga, terbang di udara dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan hilangnya banyak energi spiritual bagi para biksu, terutama setelah pertempuran baru saja terjadi, yang dengan sendirinya menghabiskan banyak sumber daya. Terbang di udara dalam jarak jauh sungguh tak tertahankan. Setelah memilih lokasi, Dev Chen mulai mengukir pola formasi di kaki puncak gunung. Ada banyak gunung di dasar laut, seluas puluhan mil, dan Dev Chen ingin mengukir formasi di kaki puncak tersebut. Yang pada akhirnya, ketika formasi ini terhubung, itu akan membentuk formasi besar. Formasi besar ini umumnya digunakan untuk melindungi sekte atau kota, dan membutuhkan kerja sama dari banyak ahli formasi. Bahkan jika ada banyak ahli formasi, akan memakan waktu 5 hari untuk menyiapkan formasi sebesar itu. Tapi sekarang Dev Chen sendirian, dan waktunya sangat singkat. Jika dia ingin membentuk formasi sebesar itu ketika Zeke dan yang lainnya tiba di sini, Dev Chen masih tidak sepenuhnya yakin. Oleh karena itu, Dev Chen harus berpacu dengan waktu. Meskipun Dev Chen kini telah menggabungkan pola formasi ilahi dan pola formasi iblis, teknik formasinya tidak sebanding dengan ahli formasi biasa. Dev Chen berada di dasar laut, dengan putus asa mengukir pola formasi, dan mengisi mulutnya dengan ramuan dari waktu ke waktu untuk mengisi kembali energi spiritual yang dikonsumsi. Apakah formasi yang dibuat olehmu ini adalah formasi penindas iblis? Awalnya aku tidak melihatnya, tapi sekarang aku bisa mengingat sesuatu tentangnya. Saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Aku tidak menyangka kau juga mengetahui teknik formasi? Dev Chen sedikit terkejut. Meskipun Raja Iblis Awan Merah sangat hebat, dia bukanlah ahli formasi, dan dia tidak tahu banyak tentang teknik formasi. Sialan, aku pernah terjebak oleh formasi seperti ini sebelumnya, oleh karena itu aku mengetahui formasi ini. Namun, formasi penindas iblis ini sangat kuat melawan iblis sungguhan, tetapi orang-orang itu hanyalah pembudidaya iblis biasa, bukan ras iblis sungguhan. Formasi penindas iblismu masih jauh lebih lemah. Dan untuk menghadapi anak-anak kecil itu, kau sebenarnya harus menyiapkan formasi penindas iblis yang begitu besar. Itu seperti membuat gunung keluar dari sarang tikus. Beri saja aku kendali atas tubuhmu, dan aku akan membantumu membunuh bajingan kecil itu. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan ringan. Dev Chen hanya memutar matanya dan berkata dengan marah. Mengalahkan dan bunuh para pembudidaya iblis ini, mungkin aku tidak akan terluka. Tapi jika aku memberikan tubuhku padamu, mungkin jiwaku hanya tersisa sedikit. Meskipun Dev Chen sedang berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah, tangannya tidak berhenti dan dia terus mengukir pola formasi. Tahukah kau bahwa mempertahankan formasi sebesar itu membutuhkan banyak batu spiritual? Apakah kau akan menghabiskan harta karunmu? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Ada banyak batu api di dasar laut. Bagaimana aku bisa menggunakan sumber dayaku sendiri? Dev Chen sudah membuat rencana. Ada banyak batu api di dasar laut mati. Dev Chen dengan cepat mengukir pola formasi. Dia tidak tahu berapa lama, dan pola formasi terakhir akhirnya terukir.
Saat Dev Chen melemparkan sejumlah besar batu api dari cincin penyimpanan ke dalam formasi, formasi tersebut mulai memancarkan cahaya. Sinar cahaya ini akhirnya terhubung bersama, dan seluruh formasi penindas iblis diaktifkan sepenuhnya. Dan potongan besar batu api memancarkan cahaya merah, hampir menutupi seluruh formasi. Semua harus tahu bahwa semakin banyak batu spiritual, semakin kuat pula formasinya. Kekuatan formasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ahli formasi. Bahkan jika itu adalah formasi yang dibuat oleh ahli formasi senior, jika tidak dipelihara oleh batu spiritual, maka formasi ini tidak akan memiliki kekuatan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi melihat batu api di depannya, Dev Chen tidak puas, karena dia tahu bahwa inti dari formasi itu haruslah batu spiritual terbaik. Bagaimanapun, dia menghadapi Zeke dan selusin pembudidaya iblis kali ini. Dev Chen tidak berani ceroboh sedikit pun, dan dia tidak ingin membuat dirinya menyesal karena menghemat uang. Dev Chen mengeluarkan batu putih pucat dari cincin penyimpanan. Batu itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi mengandung energi peri. Ini ternyata adalah batu peri. Dev Chen menempatkan batu peri di inti formasi, langsung membuat formasi penindas iblis memancarkan semburan cahaya. Setelah melakukan semua ini, Dev Chen berinisiatif membocorkan auranya terus-menerus. Dia ingin membiarkan Zeke merasakan auranya dan kemudian mengejarnya. Dan di atas laut mati, Zeke memimpin selusin pembudidaya iblis untuk mencari Dev Chen dan yang lainnya. Dia tidak percaya Dev Chen dan Violet bisa meninggalkan laut mati dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, Violet terluka parah. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia akan mati, jadi Dev Chen pasti akan menemukan tempat di laut mati untuk membantu Violet sembuh terlebih dahulu. Dia pasti tahu bahwa keadaan Violet sangat sulit untuk diobati, dan tidak mungkin disembuhkan dalam waktu singkat. Jadi Zeke percaya bahwa Dev Chen dan Violet pasti masih berada dalam jangkauan laut mati, tapi mereka tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Bahkan jika dia melihat ke langit dengan seringai iblis sekarang, dia tidak dapat mendeteksi aura Dev. Kalian sekumpulan sampah, kalian sungguh menjadi beban. Zeke melihat selusin pembudidaya iblis dan mengutuk dengan tidak sabar. Para pembudidaya iblis itu tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengikuti Zeke dengan putus asa. Tuan Ning, kami telah mencarinya selama beberapa jam. Saudara-saudara tidak tahan lagi. Mari kita cari pulau terpencil untuk beristirahat dan biarkan saudara-saudara pulih. Biksu berjubah hijau hanya bisa gigit jari dan berbisik kepada Zeke. Tidak ada waktu bagimu untuk istirahat, tapi aku bisa membiarkanmu pulih untuk sementara. Setelah Zeke selesai berbicara, dia mengeluarkan kuali tungku dari tubuhnya. Kuali tungku ini hanya seukuran telapak tangan dan terlihat sangat bulat. Sisi kuali tungku sebenarnya berlubang, dan ada gumpalan asap merah yang keluar dari itu. Setelah asap keluar, ruangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedikit panas. Ini adalah energi spiritual api pamungkas, yang sangat berharga. Jika kalian semua menyerap sebagian, kekuatan fisik kalian akan segera pulih. Zeke berkata dengan dingin. Ketika selusin pembudidaya iblis mendengar ini, mereka segera berterima kasih kepada Zeke, dan kemudian dengan rakus mulai menyerap energi spiritual api pamungkas. Benar saja, setelah energi spiritual api pamungkas memasuki tubuh, selusin pembudidaya iblis ini semua merasakan perasaan lega di tubuh mereka, dan perasaan lelah pun hilang. Tuan Ning, energi spiritual api ini memang bagus. Bisakah kau membiarkan kami menyerapnya lebih banyak? Biksu berjubah hijau bertanya dengan penuh semangat. Tidak, kau telah menghirup terlalu banyak dan tidak ada cara untuk mencernanya sepenuhnya. Kau belum melatih keterampilan berbasis api, dan kau tidak memiliki api pamungkas klan iblis, konyol. Setelah Zeke selesai berbicara, dia menyimpan kualinya. Tepat ketika Zeke selesai berbicara, dia tiba-tiba tercengang karena dia merasakan aura Dev Chen. Hai ini adalah aura Dev Chen, orang ini tidak berlari terlalu jauh. Tuan Ning, ayo kita cepat mengejarnya. Biksu berbaju hijau juga merasakan aura Dev Chen dan berkata dengan penuh semangat. Tunggu sebentar.
Zeke melambaikan tangannya dan langsung menghentikan pembudidaya iblis itu, lalu sedikit mengernyit dan berkata, Dev Chen ini tidak bodoh. Tidak ada dari kita yang bisa merasakan auranya sejak tadi, tapi sekarang dia tiba-tiba muncul. Apa artinya ini? Apa? Apa maksudnya? Biksu berbaju hijau bertanya dengan bingung. Artinya Dev Chen sengaja memancarkan auranya agar kita bisa menemukannya. Sepertinya dia sudah bersiap dan menunggu kita bergegas. Zeke bisa melihat sekilas pikiran Dev. Harus dikatakan bahwa Zeke juga sangat bijaksana dan mengenal Dev Chen dengan baik. Jika memang Dev Chen masih berani menunggu kita, apakah dia sudah menemukan bantuan? Kita banyak orang, jadi tidak perlu takut padanya. Bahkan jika dia menemukan penolong, berapa banyak orang di seluruh wilayah timur yang akan menjadi lawan Tuan Ning? Biksu berbaju hijau itu menyanjung Zeke. Tentu saja aku tidak takut padanya. Mungkin dia sengaja memprovokasiku. Zeke mengangkat sudut mulutnya lalu menuju ke arah aura Dev Chen. Lebih dari selusin pembudidaya iblis juga buru-buru mengejarnya. Faktanya, Dev Chen memang sudah lama mengetahui bahwa dia akan menduga bahwa dia sengaja memperlihatkan auranya untuk memancing mereka. Tapi Dev Chen tetap melakukannya karena dia juga mengenal Zeke. Zeke adalah pria yang sangat arogan. Bahkan jika dia tahu bahwa Dev Chen sengaja memancarkan aura untuk memikatnya, Zeke pasti akan datang. Dapat dikatakan bahwa Dev Chen dan Zeke saling memahami. Hanya saja Dev dan Zeke tidak mengetahui kekuatan kartu truf masing-masing yang sebenarnya. Zeke sedang dalam perjalanan, aura di tubuhnya melonjak, dan ada banyak energi hitam di sekitarnya. Dia juga memperlihatkan seluruh auranya, berpikir bahwa dia tahu bahwa meskipun Dev Chen tahu bahwa dia akan datang, dia tidak akan melarikan diri. Dan kali ini, saatnya mereka berdua menyelesaikan dendam mereka. Energi hitam tak berujung perlahan terkondensasi menjadi selusin pedang panjang, semuanya tergantung tinggi di atas kepala Zeke. Saat ini, Zeke sudah siap bertarung. Karena Dev Chen sudah bersiap, Zeke juga harus bersiap terlebih dahulu. Pada saat ini, Dev Chen yang berada di dasar laut, merasakan aura keluar dari Zeke, dan tahu bahwa orang ini sudah ada di sini. Di mata Dev Chen, ada niat membunuh yang kuat. Karena setelah sekian lama, dia seharusnya benar-benar memahami keluhannya terhadap Zeke. Orang ini tinggal di dunia surga dan manusia, dan Dev Chen selalu merasa seperti ancaman. Segera, Zeke memimpin selusin pembudidaya iblis ke lokasi Dev. Saat ini, permukaan laut mati tenang dan tenang, tanpa bekas ombak. Zeke menatap ke dasar laut, dia tahu bahwa Dev Chen ada di laut. Laut yang tenang saat ini adalah tanda sebelum badai datang. Kesadaran Zeke terus meluas, sampai ke dasar laut. Dan posisi Dev Chen langsung dikunci oleh Zeke. Orang ini bersembunyi di dasar laut lagi. Dia tidak tahu bahwa kita telah menemukannya sejak lama. Orang bodoh ini kita temukan saat dia bersembunyi di dasar laut terakhir kali, dan kali ini dia kembali. Apakah menurutmu laut mati bisa menghentikan kita? Biksu berbaju hijau sedikit mengangkat mulutnya, dengan wajah penuh ejekan dan cibiran. Dia tidak tahu bahwa Dev Chen melakukannya dengan sengaja. Jika Dev Chen ingin menyembunyikan keberadaannya, dia bisa menggunakan formasi penyembunyian untuk menyembunyikan auranya. Mereka tidak akan menemukannya sama sekali. Para pembudidaya iblis lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Dev begitu bodoh. Mereka tidak akan pernah membiarkan Dev Chen melarikan diri kali ini. Hadiah sumber daya 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Jika mereka menangkap Dev, sumber daya ini akan cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi Zeke terus memandangi laut, sedikit mengernyit, dan tidak ada ekspresi rileks seperti itu. Setelah melihat ini, biksu berbaju hijau berkata kepada Zeke, Tuan Ning, kami tidak bisa membiarkan Dev Chen dan Violet melarikan diri kali ini. Aku harap kau dapat membantu kami memasuki laut mati lagi. Biksu berbaju hijau mengajukan diri karena dia takut Zeke akan membunuh Dev. Jika Dev dimusnahkan menjadi abu, bagaimana mereka meminta kepada pemimpin aliansi mengenai upeti sumber daya 100 tahun? Jadi biksu berbaju hijau berencana mengambil inisiatif dan menangkap Dev Chen dan Violet terlebih dahulu. Zeke mengangguk dan tidak menghentikannya.
Dia juga ingin melihat trik apa yang dimainkan Dev. Dan para kultivator iblis ini dapat membantunya menguji apa yang sedang dilakukan Dev. Zeke melambaikan tangannya dengan ringan, dan aura api langsung muncul dari para pembudidaya iblis ini, membungkus lebih dari selusin pembudidaya iblis. Melihat ini, biksu berbaju hijau segera melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara, ikuti aku dan maju ke depan. Kita harus menangkap Dev Chen dan Violet." Biksu berbaju hijau yang salah satu lengannya terpotong adalah orang pertama yang bergegas menuju dasar laut mati. Melihat ini, para pembudidaya iblis lainnya bergegas menuju laut mati bersama-sama. Dev Chen di dasar laut melihat selusin pembudidaya iblis bergegas ke laut mati, tetapi Zeke masih melayang di udara di permukaan laut dan tidak memasuki laut mati, membiarkan pembudidaya iblis lainnya untuk menjelajah jalannya. Zeke terlalu berhati-hati, jadi Dev Chen hanya bisa berpura-pura terkejut setelah ketahuan, lalu melarikan diri. Melihat Dev Chen melarikan diri, selusin pembudidaya iblis menjadi lebih bersemangat, terutama biksu berbaju hijau yang lengannya terpotong dan mengejar Dev Chen dengan pisau besar dan melolong. Melihat betapa paniknya Dev, para pembudidaya iblis ini menyimpulkan bahwa Dev Chen pasti tidak menyangka dia akan ketahuan. Pada saat ini, Zeke sedang menatap laut, dengan cahaya merah memancar dari matanya. Dan cahaya itu bersinar ke laut. Pada saat ini, dia melihat panorama situasi di dasar laut. Dia melihat semuanya dengan jelas. Melihat ekspresi panik Dev, Zeke sedikit mengangkat sudut mulutnya, tidak yakin apakah itu dengan bangga atau mengejek. "Dev Chen, jika kau masih mempermainkanku dengan trik kecil ini, apakah kau memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Zeke bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, para pembudidaya iblis itu mati-matian mengejar Dev. Mereka tidak menyadari bahwa puncak di sekitar dasar laut bersinar terang. Tepat ketika beberapa pembudidaya iblis mengejar Dev Chen dan hendak mengejar Dev Chen, semburan cahaya tiba-tiba melonjak ke langit. Ledakan. 2R. Tiba-tiba, hantaman aura yang luar biasa langsung mengoyak air laut di sekitar dasar laut, membentuk ruang hampa yang besar. Ketika selusin pembudidaya iblis melihat ini, mereka segera berhenti dengan tergesa-gesa, dan kemudian menggunakan perisai mereka satu persatu untuk menahan aura. Selusin pembudidaya iblis ini semuanya berhenti dan melihat sekeliling dengan heran. Sial! Sialan, bocah ini benar-benar memasang jebakan di dasar laut. Untungnya, kita sudah siap. Biksu berbaju hijau itu mengutuk dan berkata. Namun, setelah auranya meledak, jejak Dev Chen telah lama menghilang, dan dasar laut menjadi gelap gulita. Lebih dari selusin pembudidaya iblis merasa aura api di tubuh mereka terus melemah, dan mereka tidak berani tinggal di dasar laut untuk waktu yang lama, sehingga mereka terpaksa bergegas menuju permukaan laut. Jika aura apinya hilang, mereka akan berubah menjadi tulang di laut mati. Tuan Ning, Dev Chen memang memiliki jebakan di bawah laut, tapi itu tidak membahayakan kami. Dia hanya bisa melarikan diri. Setelah biksu berjubah hijau bergegas keluar dari laut, dia berkata kepada Zeke. Melarikan diri? Oh no. Zeke mengangkat sudut mulutnya, dia tidak akan melarikan diri, aku kenal dia. Zeke tahu bahwa Dev Chen tidak mungkin melarikan diri. Karena dia telah berusaha keras untuk memancingnya ke sini, bagaimana dia akan melarikan diri? Adapun aura yang tiba-tiba pecah tadi, itu memang jebakan yang dibuat oleh Dev, tapi jebakan itu tidak akan sesederhana itu. Jika jebakan yang dibuat oleh Dev Chen bahkan tidak bisa menangani para penggarap iblis di depannya dia, Zeke tidak percaya bahwa Dev Chen berani melawan dirinya di sini. Memang benar bahwa Dev Chen tidak meledakkan kekuatan formasi penindas iblis, dia hanya mengeluarkan formasi sihir kecil untuk mencegah Zeke menemukan formasi penindas iblisnya, dia mengerahkan banyak formasi kecil terlebih dahulu untuk membingungkan lawannya. Omong-omong, Dev Chen dan Zeke sekarang bisa menebak apa yang dipikirkan satu sama lain. Jika itu orang lain, mereka mungkin tertipu dan langsung terjun ke laut mati. Tapi Zeke sangat tenang. Bahkan jika dia ingin membunuh Dev, dia masih menganalisis berbagai situasi dengan tenang. Setelah Dev Chen memaksa para pembudidaya iblis itu kembali, dia juga menunggu tindakan Zeke. Dia tidak membunuh selusin pembudidaya iblis, itu hanya untuk memancing Zeke agar tertipu.
Jika dia membunuh semua pembudidaya iblis itu dalam satu gerakan, Zeke mungkin akan berbalik dan melarikan diri. Orang ini tidak memiliki martabat sama sekali. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia berbalik dan lari tanpa ragu sama sekali. Mengenai wajah dan martabat, itu tidak berharga di mata Zeke. Hidup adalah hal yang paling berharga. Karena setelah sekian lama bertarung dengannya, Dev juga memahami karakter Zeke. Melihat Zeke tidak bergerak sama sekali, Dev Chen menjadi sedikit cemas. Lagi pula, formasi sebesar itu menghabiskan banyak sumber daya setiap menitnya. Jika Zeke tidak memasuki formasi penindas iblis, Dev Chen tidak bisa membuang-buang waktunya. Karena kau tidak mengambil inisiatif, biarkan aku yang mengambil inisiatif. Dev Chen tahu bahwa harus ada sesuatu yang menarik sebelum Zeke bisa tertipu. Jadi tubuh Dev Chen tiba-tiba terlempar keluar dari laut, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, lalu dia menembak dengan telapak tangan. Telapak tangan Dev Chen benar-benar menyebabkan seluruh api yang menggantung melonjak, dan beberapa naga api mulai mengaum, lalu menuju ke arah Zeke dan yang lainnya. Dalam radius puluhan mil, guntur bergulung, awan hitam berkumpul, dan sambaran guntur dan kilat menyambar dari langit. Dengan asal-muasal api dan asal-muasal guntur dan kilat, Dev Chen meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa segera setelah dia mengambil tindakan. Mata Dev Chen tajam, dan aura di tubuhnya dilepaskan tanpa malu-malu. Dia bahkan meninggalkan segalanya. Dev Chen harus tanpa pamrih memberitahu Zeke bahwa Dev Chen akan bertarung mati-matian kali ini. Saat menggunakan metode ini, tubuh Dev dibungkus dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Zeke melihat tubuh emas Dev Chen yang tidak bisa dihancurkan, dan wajahnya sangat sedih. Ketika dia berada di dunia sekuler, dia juga menderita karena tubuh emas Dev Chen yang tidak bisa dihancurkan ini. Dev Chen, apakah hanya ini yang kau miliki? Jika kau hanya memiliki ini, maka kau tidak layak jika aku mengambil tindakan. Zeke memandang Dev Chen dan mendengus dingin. Meskipun Dev Chen menyerang dengan elemen api dan guntur, naga api dan guntur dan kilat menyerang pada saat yang sama, Zeke masih meremehkannya. Aku punya banyak cara. Hahaha. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev Chen, dan dengan lambaian pedang pembunuh naga, badai pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai menembak. Naga api, guntur dan kilat, cahaya pedang. Kekuatan ledakan Dev Chen sendiri jelas melampaui alam kesengsaraan transendensi. Para pembudidaya iblis yang belum pernah melihat Dev Chen mengambil tindakan semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, alam Dev Chen hanyalah alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Namun kekuatan jurus ini telah mencapai alam Mahayana. Semua pembudidaya iblis menggunakan berbagai cara untuk melawan dan melindungi Zeke di belakang mereka. Zeke mengeluarkan kuali kecil. Saat kuali dilempar ke atas, kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap api yang dikeluarkan oleh Dev Chen. Aura api diserap dengan putus asa oleh kuali, dan naga api menghilang seketika. Dev Chen melihat artefak ajaib yang Zeke keluarkan dan tidak bisa menahan cemberut. Artefak ajaib ini sepertinya dirancang khusus untuk menahan aura api. Tidak ada naga api, hanya guntur, kilat, dan cahaya pedang. Jelas lebih mudah bagi selusin pembudidaya iblis untuk melawannya. Zeke mengambil kembali kualinya, tetapi tidak memilih untuk mengambil tindakan terhadap Dev Chen. Matanya sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba bergegas menuju dasar laut. Zeke tiba-tiba bergegas ke laut, yang membuat selusin pembudidaya iblis dan Dev Chen bingung. Terutama Dev Chen, dia tidak pernah menyangka orang ini akan tiba-tiba bergegas ke laut alih-alih mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Sebelumnya, ketika selusin pembudidaya iblis baru saja memasuki laut, Zeke memperhatikan dari udara. Namun sekarang mereka semua berada di atas laut, tetapi Zeke tiba-tiba memasuki laut. Sirkuit otak orang ini membuat Dev Chen bingung. Setelah Zeke memasuki laut mati, tubuhnya langsung dikelilingi oleh energi hitam dan dia langsung menuju ke dasar laut. Zeke hanya ingin pergi ke dasar laut untuk melihat dengan jelas jebakan apa yang dimiliki Dev Chen di dasar laut. Sekarang Dev Chen melawan selusin pembudidaya iblis di atas laut, Zeke hanya memiliki kesempatan untuk pergi ke dasar laut untuk melihat dengan jelas. Dev Chen juga sedang bingung saat ini, dan dia hendak mengejar Zeke.
Dia merasa bahwa Zeke ini pasti punya tujuan saat dia tiba-tiba memasuki laut. Tapi selusin pembudidaya iblis itu tidak mau melewatkan kesempatan ini. Mereka mengepung Dave Chen dan menjeratnya. Zeke menyelam ke dasar laut dan melihat sekeliling dengan matanya. Melihat pegunungan di sekitarnya, Zeke selalu merasakan firasat buruk di hatinya. Tapi dia tidak memperhatikan formasi sihir yang diatur oleh Dave, dia juga tidak menyangka bahwa Dave Chen akan memasang formasi sihir di sini. Area ini sangat luas sehingga Zeke tidak pernah membayangkan bahwa Dave Chen bisa membentuk formasi sebesar itu dalam waktu singkat. Karena aku tidak tahu jebakan apa itu, aku akan mencobanya. Setelah Zeke selesai berbicara, wajahnya menjadi dingin, dan energi hitam di tubuhnya langsung berkerumun. Tapi saat energi hitam dari tubuh Zeke menyebar ke sekitarnya, puncak gunung di sekitarnya juga menyalakan pola formasi pada saat yang bersamaan. Formasi penindas iblis diaktifkan. Melihat pola formasi yang menyala di sekelilingnya, wajah Zeke penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Dave Chen telah mengatur formasi ini sendiri dalam waktu singkat. Dia mengira Dave Chen ini pasti datang ke sini secara kebetulan dan menyiapkan formasi sebesar ini. Mungkin tempat ini adalah kediaman sekte bertahun-tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia sempat memikirkannya, sosok Zeke bergegas keluar dari dasar laut seperti bola meriam. Dan Zeke tidak akan sebodoh itu untuk melawan formasi sebesar itu. Saat bergegas keluar dari laut, Zeke berteriak dengan keras, "Semuanya, ayo mundur dan berhenti bertarung." Meskipun Zeke tidak mengetahui kekuatan formasi ini, dia segera memanggil semua orang untuk mundur. Bagaimanapun, kekuatan formasi sebesar itu tidak akan pernah sederhana. Lebih dari selusin pembudidaya iblis masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua memandang Zeke dengan bingung. Mereka tidak mengerti kenapa Zeke, yang baru saja menyelam ke dasar laut sejenak, lalu meminta mereka untuk mundur. Sebenarnya apa yang dia lihat? Tepat ketika para pembudidaya iblis bingung, tiba-tiba terdengar keributan. Terlihat permukaan laut bergoyang untuk beberapa saat, dan tepat di depan semua orang, sinar cahaya tiba-tiba menyala dalam radius puluhan mil. Kemudian cahaya yang pekat bersatu membentuk tirai tipis, langsung menutup area ini. Waduh! Apa yang terjadi? Seorang pembudidaya iblis terkejut, dan kemudian menembakkan aliran energi spiritual, tetapi energi spiritual tersebut mengenai tirai cahaya dan langsung memantul kembali. Ketika Zeke melihat adegan ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka akan terlalu berhati-hati, tapi Dave Chen berencana melawannya. Dia tidak pernah menyangka formasi sebesar itu akan ada di sini. Dan tirai tipis di sekitarnya terus meningkat, menghalangi semua jalan. Dengan formasi sebesar itu, mustahil bagi Zeke dan yang lainnya untuk melarikan diri ke segala arah. Lari ke atas, cepat. Selagi formasi belum tertutup, cepat. Zeke meraung dan memimpin dengan berlari menuju puncak dengan cepat. Karena formasi ini memberinya perasaan krisis yang besar. Formasi ini pasti merupakan sisa dari zaman kuno. Zeke percaya bahwa dengan kekuatan Dave, mustahil untuk mengerahkan formasi sebesar dan sekuat itu dalam waktu singkat. Melihat ini, semua pembudidaya iblis bergegas ke atas bersama Zeke, berharap untuk terbang keluar dari formasi besar ini sebelum formasi ditutup. Ketika Dave Chen melihat ini, dia memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat mengayunkan pedangnya, memblokir tepat di depan semua orang. Bersambung ke episode 413. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.